Halo Sobat YouTube. Selain pisau Ganso G612, saya masih punya satu pisau Ganso yang memiliki harga agak mahal sedikit. Pisau ini harusnya yang menjadi bintang utama untuk saya review, dikarenakan spesifikasinya yang gahar. Hanya saja karena Ganso G612 di harga 65.000 itu memiliki performa yang sangat baik, bahkan saya jadikan sebagai EDC saya. Sehingga saya hampir lupa untuk membahas lebih lanjut untuk pisau Ganso G711 ini. Pisau Ganso G711 ini juga dibawa oleh kurir gaib bersamaan dengan Ganso G612 kemarin. Untuk dos, memang dosnya ini lebih premium ya, tapi paket yang didapat di dalamnya itu ya sama saja. Bedanya sih pisau yang ini dibungkus pakai bubble wrap. Dan juga dapat sarung pisau pada paket pembeliannya. Hampir sama sih dengan Ganso G612. Jadi pertanyaannya, apa yang bikin mahal pisau Ganso G711 ini? Karena sebenarnya di harga sekitar 117 hingga 130.000, kita juga bisa mendapatkan stainless steel dengan kualitas 440C. Menurut saya ada dua yang jadi unggulan dari pisau ini. Selain bilanya yang sudah stainless 440C, handle-nya ini menggunakan G10. Jadi bahan G10 ini diklaim lebih baik daripada bahan mikarta. Dan untuk metode pengunciannya sudah pakai G-lock. Beda sama Ganso yang di harga 100 ribuan. Hanya saja jika kalian ingin membeli Ganso di harga 117 kayak G16 kalau nggak salah, kualitas bilanya kira-kira hampir sama dengan Ganso yang di harga 250.000 ini. Jadi kira-kira tipe ini yang akan saya gunakan untuk mereview kualitas stainless 440C racikan dari Ganso. Untuk cukur kertas ini sangat mulus ya, lebih mulus dari Ganso G612. Bahkan di video awal tadi saya tunjukkan bisa cukur bulu kaki. Harusnya wajar ya, harganya juga lumayan. Karena di harga segini sebenarnya kalian sudah bisa dapat pisau dari Morakniv seperti Carbon Basic itu, maupun Morakniv Pro Carbon, maupun Morakniv Pro Stainless. Tapi untuk kalian yang senang dengan pisau lipat, saya rasa ini worth it untuk dibeli. Di dosnya itu ada embel-embel seperti ini. Menurut Ganso ini cocok untuk yang doyan traveling, mountaineering, venturing, pedestrian, dan juga melewati hutan, mengumpulkan sesuatu mungkin kayak berburu jamur. Kemudian defending. Defending ini mungkin maksudnya bacok-bacokan ya. Jadi ngeri. Untuk membuka dan menutup bisa kalian lihat pada video ini. Sepertinya sih tidak perlu saya jelaskan. Dan ketika bilanya hampir tertutup sempurna, itu kayak ada sensasi tarikan ya. Jadi bilanya set masuk sendiri ke dalam tempatnya ketika sudah berada di posisi yang paling rendah dengan handle-nya. Untuk sarungnya ini bukan selera saya ya. Sarungnya sama saja dengan Ganso G612. Sekedar info, setelah saya cek di website Ganso, pisau ini sudah discontinue dan digantikan dengan tipe yang lebih baru. Jadi yang perlu kalian ingat, saya mereview kualitas dari stainless steel Ganso untuk stainless steel jenis 440C. Sehingga jika kalian membeli pisau Ganso di harga yang lebih murah dengan stainless 440C, kira-kira sih pengalamannya hampir sama dengan ini. Oke, kita mulai dari tes batoning dulu. Seperti biasa, batoning tidak disarankan untuk pisau lipat karena bisa merusak handle dari pisau lipat. Jadi yang saya lakukan ini adalah light batoning atau dahan-dahan dengan ukuran kecil, itu yang bisa kita batoning menggunakan pisau lipat. Dengan ketebalan bilanya yang mencapai sekitar 4 mm, untuk dahan ukuran seperti ini masih worth it untuk dibatoning dengan pisau Ganso ini. Jadi kalian bisa mengukur dengan memperkirakan melihat ukuran dahan sebelum dibatoning. Oke, kita lanjut untuk melakukan tes membuat feather stick.
Membuat feather stick juga sangat mudah dengan pisau ini. Hanya saja bagian klipnya ini ketika digenggam itu terasa sakit di tangan. Tapi tenang, klipnya ini bisa dilepas kok. Jadi kalau ingin lebih enak dipegang, kalian bisa melepas klip pada pisau ini. Karena ketajamannya membuat feather stick jadi mudah dengan pisau ganso ini. Saking tajamnya biasanya malah kelewatan sehingga bulunya itu terbuang atau terpotong. Jadinya harus dikontrol dengan baik agar tidak keterusan. Nah, seperti pada video ini, itu keterusan itu. Tes carving juga sangat baik dengan pisau ini. Bisa kalian lihat gigitannya ini juga sangat dalam menggigit bagian kayu. Kelemahannya bagian jempol saya yang mendorong bilanya agak sakit dikarenakan bagian atasnya ini agak sedikit dibuat agak tajam ya. Hanya tidak terlalu tajam, tapi ketika didorong dengan jempol itu terasa sakit di tangan. Saya malah lebih suka profilnya Ganso G612 jika untuk carving, karena bilanya itu lebih kecil daripada Ganso G711 ini. Setelah tes batoning, feather stick, dan juga carving, ketajaman dari pisau Ganso ini tidak ada yang berubah. Kemudian kita akan tes untuk melakukan chopping. Jadi dahan yang saya potong ini ukurannya lebih besar daripada dahan yang saya potong dengan Ganso G612. Dikarenakan Ganso yang ini punya bobot yang lebih berat, jadi untuk dahan yang lebih besar itu masih bisa dihandle dengan baik oleh pisau ini. Setelah tes untuk chopping, kita tes lagi ketajaman dari pisau ini. Tidak ada yang berubah ya dari ketajamannya. Dan kita coba untuk stropping, dan kita lihat bagaimana ketajamannya setelah di stropping. Hanya saja memang ketajamannya ini sudah sangat baik, jadi sebenarnya tidak perlu saya stropping lagi. Tapi memang terasa lebih tambah mulus. Kemudian kita coba tes untuk melakukan apa ini ya, cukur bulu kaki, dan itu juga bisa dilakukan dengan baik. Pisau ini juga bisa untuk melakukan fire making. Karena di keluarga 440, 440C ini termasuk stainless yang punya kadar karbon paling tinggi. Sehingga untuk scraping ferrocium rod itu sangat baik juga dilakukan dengan pisau ini. Sekian review saya untuk Ganso G711. Semoga bisa jadi acuan untuk stainless 440C lainnya dari produk pisau lipat Ganso. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.